Shalom, shalom, Shalom. puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera kasih karunia Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mungkin iblis berupaya dengan berbagai cara untuk menggoda kita, mencobai kita untuk kita mundur dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan tetap lebih banyak cara, melebihi semua cara iblis untuk menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dan jangan pernah untuk tidak membalas kebaikan Tuhan. Bawalah hidupmu setiap hari, setiap saat lebih dekat lagi, lebih erat lagi kepada Tuhan. Mari saat ini kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan sebagai rumah doa bagi Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan dahulu ibadah kita di dalam doa kita bersama. Haleluya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, kami sangat yakin hikmat-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Musuh iblis itu pun semua di bawah kaki-Mu. Engkau tahu apa yang dia hendak perbuat untuk orang-orang yang Kau kasihi bagi kami. Sehingga Engkau selalu punya cara lebih ajaib untuk menyatakan pertolongan bagi kami. Itu sebabnya kami tidak akan mundur. Kami tetap berharap, berserah, percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat persekutuan doa kami pada saat ini. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau curahkan sukacita surga, Roh Kudus-Mu ya Bapa, mengurapi kami, para jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah di mana berada, para pelayan Tuhan yang saat ini ada di sini, Tuhan juga urapi dengan Roh Kudus. Biarlah kami bersukacita untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman, pakai hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk membagikan berkat sorga, makanan rohani kami Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami tolak usir, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami habiskan serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, kita akan pujian bagi Tuhan. Tuhan tak pernah kekurangan cara. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Amin. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan.
Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah pun, Tuhan tak pernah, haleluya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Tak pernah, amin. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang. Sekali lagi kita akan datang menyembah Tuhan, haleluya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, jikalau engkau tidak melupakan kebaikan Tuhan, jikalau engkau percaya tiada mustahil bagi Tuhan, sembah Dia, haleluya, sembah Dia, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar sulit bagimu Tuhan. Kau selalu ajaib dalam setiap perbuatanku, dalam semua cara-caramu Tuhan. Rancanganmu, rencanamu, keajaiban dalam hidup kami. Kami percaya, kami berserah, berharap, mengandalkan Kau Tuhan senantiasa. Haleluya, hanya Kau Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Kau Yesus, Raja kemenangan kami, hanya Kau Yesus. Haleluya, Kau berjaya dalam setiap perbuatanmu, Kau berjaya dalam setiap perkataanmu. Haleluya, campur tanganmu Tuhan, turun tanganmu Tuhan, mengerjakan mujizat bagi semua orang yang percaya. Haleluya, kami menyembah, kami menyembahmu Bapa, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, inilah kami rumah doamu, inilah kami penyembah benarmu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, pengagungan, penghormatan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur buat keajaibanmu, syukur buat kuasamu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tak pernah
kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Amin. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Jikalau Bapak Ibu Saudara percaya, katakan amin. Amin, haleluya. Gak usah takut apa yang dimiliki iblis pada saat ini. Dalam segala cara itu dari Tuhan. Tuhan tetap lebih berkuasa apapun yang terjadi. Tidak pernah Tuhan kekurangan cara untuk menyatakan keajaibannya. Amin. Mari kita tetap berharap, berserah. Biarlah apa yang terjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, itu yang terbaik bagi kita. Haleluya, Tuhan selalu punya cara. Amin. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan. Amin. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Kau selalu punya cara. Amin, amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan sekali lagi Kau selalu punya cara Tuhan. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Jangan pernah habiskan waktu memikirkan cara Tuhan, jalan Tuhan,
karena memang tidak terselami. Tapi biarlah semakin hari kita semakin bertambah-tambah dalam kesetiaan, penyerahan, ketaatan kita. Maka akan keajaiban Tuhan lebih berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari jalan-jalan Tuhan kita tahu lewat firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, arti kehadiran. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dari atas kita nyanyikan bersama. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mempersiapkan hati pikiran untuk firman Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami rindu dan membutuhkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang mampu menolong kami.
Dan kami tidak meragukan akan kuasa pertolongan-Mu sekalipun kami tidak atau belum mengerti akan rencana-Mu yang indah bagi kami. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan itu semua bagi kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu mari sore hari ini di tengah-tengah ibadah ini Engkau akan berhadir di antara kami semua Tuhan. Dimanapun sidang-Mu berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan juga memberikan kesempatan dan kemurahan bagi seluruh sidang-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu supaya kami mampu Tuhan untuk mendengar firman dengan sungguh sampai mengerti yakin firman-Mu dan mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa apapun bentuknya yang masih berusaha untuk menggagalkan dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh dalam bentuk apapun kami perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasa darah menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Dan kita kembali tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang besar bagi kami, amin. Sehingga kita malam hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat kembali masuk dalam ibadah, doa dan penyembahan. Ya, biarlah kita juga memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Saudara dikasih Tuhan, kita masih kembali meneruskan ya, tentang pembahasan firman Tuhan dalam Injil Matius 26 ya, ayat yang ke-30. Kalau dalam Injil Matius 26 ayat 30 ya, sampai dengan 35 itu perikopnya Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, tapi mari kita akan ikuti juga jangan sampai kita juga seperti Petrus menyangkal Yesus nantinya. Untuk itu Tuhan masih memberikan peringatan kepada kita, memberikan satu kesempatan untuk kita mengerti akan firman Tuhan sehingga kita tidak seperti Petrus nanti menyangkal. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita membaca kembali di dalam Matius 26 ayat yang ke-30. Matius 26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ya, pergi ke Bukit Zaitun. Ya, ini ayat 30. Jadi semua nyanyian atau pujian harus dilakukan, dipujikan, ya, dinyanyikan, harus meningkat sampai pada doa penyembahan sampai yaitu Bukit Zaitun. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan yang sungguh-sungguh hari-hari ini kita perlu memperhatikan akan hal ini. Ya. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, kita akan terus mengikuti akan geraknya firman Tuhan. Kalau dalam pemberitaan firman Tuhan dalam pengembaraan urutan, kalau tertinggal nanti ya, kita tidak bisa mengikuti yang akhirnya tidak mengerti. Ya, nanti yang disalahkan yaitu firman-Nya. Tapi padahal kita enggak mengikuti terus. Untuk itu kita harus terus mengikuti ini. Nah, bicara tentang penyembahan itu adalah proses penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Seperti buah zaitun tadi dijemur, ditumbuk, diperas untuk menghasilkan yaitu
minyak zaitun atau minyak urapan Roh Kudus secara rohani bagi kita. Ya. Jadi inilah kemarin menunjuk pribadi Tuhan yang sudah mati di atas kayu, menderita, tapi dia bangkit naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Demikian juga kehidupan kita ini. Ya. Mau menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan lewat penyembahan kita. Sehingga nanti akan menghasilkan minyak urapan Roh Kudus. Di dalam Imamat pasal yang ke-24, Imamat pasal 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. Imamat 24 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Jadi minyak zaitun yang tulen tadi yang sudah dijemur, ditumbuk, diperas, ya, keluarkan minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Ya, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi pelita yang harus menyala membutuhkan yaitu minyak zaitun. Kalau tidak ada minyak, pelita itu pasti tidak akan menyala. Saat itu mereka memakai minyak zaitun supaya pelita itu menyala. Jadi minyak zaitun ini sangat dibutuhkan untuk pelita atau lampu supaya tetap menyala. Dan kalau kita bicara secara rohani, ya, kita harus tadi banyak menyembah Tuhan, menyerah kepada Tuhan untuk mendapat minyak urapan Roh Kudus. Ya, minyak urapan supaya pelita tetap menyala. Ya, supaya kehidupan kita tetap ada pelita yang menyala atau ada terang. Jadi kita harus mempertahankan supaya pelita itu tetap menyala. Jangan sampai menjadi padam. Kita tahu pelita itu kalau menyala itu menjadi terang. Ada terang di tengah-tengah kegelapan ini. Ya inilah, ya, hari-hari ini kita harus mempertahankan supaya pelita tetap menyala. Lalu bagaimana praktek dan kegunaan dari pelita yang tetap menyala? Ya. Praktek dan juga kegunaan dari pelita tetap menyala. Yang pertama, Matius 5 ayat 15. Ya, jadi ini praktek dan juga kegunaan dari pelita yang tetap menyala. Matius 5 ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah ini. Ya. Ini samakan pelita tetap menyala dalam rumah tangga. Tadi dikatakan menerangi semua orang di dalam rumah ini, berarti dalam rumah tangga ini. Jadi kegunaan dari pelita yang tetap menyala itu, ya, itu kegunaannya supaya di dalam rumah tangga, di dalam nikah ada terang. Kalau ada terang, kegelapan itu pasti kalah. Ini yang harus dipertahankan. Bagaimana praktek tetap menyala di dalam rumah tangga ini? Yang pertama, suami harus mengasihi istri seperti diri sendiri dan suami menjadi kepala atas istri. Atau kata lain, bertanggung jawab atas semua di rumah tangga. Baik secara jasmani, secara rohani. Ini seorang suami atau seorang bapak ini
mengasihi istrinya sendiri, ya, dan menjadi kepala atas istri, bertanggung jawab atas semua di dalam rumah tangga, baik secara jasmani, kebutuhan jasmani, dan juga rohani. Dan yang kedua, istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dan anak-anak harus taat dengar-dengaran pada orang tua. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ini praktek dari pelita yang tetap menyala, yaitu tadi. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, anak-anak harus taat dengar-dengaran pada orang tua. Jadi sekali lagi suami ini juga tadi dikatakan menjadi kepala dalam rumah tangga, ya, bertanggung jawab atas semua di dalam rumah tangga. Baik jasmani, bukan hanya memberikan kecukupan jasmani, tapi juga sebagai kepala dalam perkara yang rohani. Ini, mari. Kalau ini ada, ya, pelita itu menyala di dalam rumah tangga, gunanya apa? Gunanya, katanya kalau pelita ditaruh di bawah gantang. Gantang itu, ya itu bicara tentang makanan. Singitno. Jadi enggak menerangi seluruh. Ya. Nah ini saudara dikasihkan, kegunaannya kalau tadi ada pelita, ada terang, ya, suami, istri dan anak-anak tadi, kegunaannya yang pertama untuk menghadapi kegelapan gantang. Gantang itu bicara tempat makanan. Kalau dalam Markus gantang dan tempat tidur. Tempat tidur bicara tentang nikah ini. Ya. Jadi kalau ada terang, ya, kepala ya, suami pada fungsinya dan memberikan ya, tentang jasmani dan rohani. Tidak membiarkan istri, tidak membiarkan anak-anaknya. Apalagi sekarang secara online ini. Tidak membiarkan anak-anaknya. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau anak-anak tidak taat tadi, ya, maka anak-anak ini ya, tidak ada terang. Ya. Jadi di dalam rumah tangga tidak ada terang seutuhnya. Tetapi kalau ada terang tadi, ya, kegunaannya tadi untuk menghadapi kegelapan gantang. Gantang tentang makanan dan juga nikah tempat tidur. Ya. Gantang, pengertian gantang sekarang. Gantang yang pertama yaitu tempat makanan. Ini bicara tentang ekonomi. Kalau ada pelita menyala, tadi kembali fungsinya suami istri anak-anak. Ada terang, ada pelita. Kalau ada pelita menyala, Tuhan yang akan memelihara rumah tangga itu sekalipun di tengah kesulitan ekonomi. Sampai masa krisis. Sekarang kita menghadapi banyak hal tentang perekonomian. Bukan rumah tangga saja. Tetapi seluruh negara-negara juga sedang mengalami ya, tentang ekonomi ini. Ya. Jadi mari ya. Yang penting pelita di dalam rumah tangga tetap menyala tadi, pegang. Suami, istri, dan anak-anak. Sehingga nanti menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, gantang tempat makanan itu. Kalau ada terang dalam rumah tangga. Tuhan memelihara rumah tangga. Sekalipun menghadapi kesulitan. Amin. Dan tempat tidur itu bicara nikah. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Kalau pelita menyala. Tuhan akan melindungi kita dari dosa kenajisan. Sehingga di dalam nikah itu tetap berada di dalam kesucian. Di dalam kesatuan. Di dalam kebahagiaan. Sampai nanti masuk dalam pesta nikah anak domba. Nikah yang rohani. Itu kegunaannya pelita.
harus ada terang dalam rumah tangga. Kegunaan yang ketiga, untuk menghadapi masalah sampai masalah yang mustahil. 2 Raja-Raja 4 contohnya. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 10 nanti dilanjutkan ayat 14 dan 17. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 10 dulu. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ya. Ayat yang ke-14, 17 loncat tentang Elisa. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan. Ya, katakan pada hari atau tanggal ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi perempuan itu menjawab, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Di dalam ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ini secara medis, wanita ini tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memiliki anak. Tapi karena ada pelita, ada kandil, maka masalah yang mustahil bisa dihapuskan oleh Tuhan. Tadi di kamar harus ada meja kursi, ditaruh kandil. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ini hari-hari ini ya supaya pelita, mempertahankan pelita supaya tetap menyala tadi. Sekali lagi saya ingatkan tentang pelita menyala. Tadi posisi di dalam rumah tangga. Suami, istri dan anak-anak. Nah, suami perlu penuh bertanggung jawab. Nah, saudara dikasih Tuhan. Prakteknya atau kegunaannya. Ya prakteknya ya tadi sudah jelas. Suami mengasihi istri, istri tunduk dan anak-anak. Kegunaannya untuk menghadapi gantang. Masalah ekonomi yang sekarang sedang terjadi ya, tentang dosa makan minum, kawin mengawinkan, Tuhan mampu melindungi kalau ada terang. Yang gelap tidak mampu untuk datang oleh karena ada terang. Dan juga untuk menghadapi masalah sampai hal yang mustahil seperti tadi. Apa yang dikatakan Elisa itu terjadi. Sekalipun secara medis wanita ini tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memiliki anak. Kemudian yang kedua, ya, kita melihat yang kedua Matius 25 ayat 1 sampai 4. Ya, ini sudah pernah diterangkan. Tapi kita Matius 25 1 sampai 4. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi gadis yang bijaksana ini membawa minyak persediaan sehingga pelitanya tetap menyala, tidak padam. Jadi biarlah kita tetap berdoa sekalipun tidak ada masalah, kita tetap berdoa. Supaya ada minyak persediaan. Itu sama dengan pelita tetap menyala untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. Praktiknya
di mana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sebagai Raja di atas segala raja dan sebagai mempelai pria surga. Untuk itu kita harus tampil menjadi mempelai wanita Tuhan. Di mana Yesus sebagai mempelai, Yesus sebagai kepalanya. Ya, sehingga kita harus melayani masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya. Tandanya. Ya. Yang pertama melayani dengan karunia. Melayani pembangunan tubuh Kristus. Melayani dengan karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Roh Kudus memberikan karunia lewat penumpangan tangan seorang gembala. Kemarin sudah dibahas. Karunia Roh Kudus itu merupakan kemampuan ajaib untuk bisa melayani sesuai dengan jabatan pelayanan. Jadi karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan itu harus sesuai. Contoh, kalau bisa mendapat karunia untuk bermain musik, jabatan pelayannya sebagai pemain musik, dan lain dan seterusnya. Tapi sikap kita adalah mengobarkan karunia Allah. Artinya melayani dengan setia dan berkobar-kobar. Sehingga pelita itu tetap menyala. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Kalau kita setia berkobar-kobar dalam perkara yang kecil saja. Justru saat itu pelita itu sedang menyala. Paling menyala. Dan kalau kita bisa melayani, ada karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan, itu merupakan kehidupan yang indah, jubah maha indah. Jadi kalau kita setia, tapi berkobar-kobar dalam karunia dan jabatan pelayanan, kehidupan kita akan semakin diperindah. Sampai yang terindah saat Yesus nanti datang kali kedua. Kita menjadi mempelainya. Sekalipun di saat-saat seperti ini. Tapi mari kita tetap mau setia berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan. Kemarin sudah saya sebutkan, sampaikan. Kita diberi kesempatan apapun, dimanapun, untuk bisa tetap beribadah secara online dan juga melayani dalam bentuk apapun yang Tuhan dorong untuk kita bisa melayani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau tidak setia, kehidupan ini akan telanjang dan hancur. Seperti Yudas yang tidak setia lagi dalam jabatan pelayan. Dia tinggalkan. Akibatnya binasa. Dan yang kedua yaitu tandanya melayani dengan karunia jabatan yang kedua. Melayani dengan kerelaan dan berkorban. Melayani dengan kerelaan untuk berkorban. Pelita ini memiliki sumbu. Kalau enggak ada sumbu, pelita itu enggak bisa nyala. Pelita memiliki sumbu. Pertama, sumbunya yang putih. Di dalamnya ada minyak. Maka pelita itu menyala. Dan sumbu ini harus dibakar. Akhirnya sampai menjadi hitam. Ini pengorbanan. Kalau kemarin di dalam
upacara penguburan saya sampaikan seperti lilin. Lilin itu kalau dinyalakan, menyala. Tapi lilin itu terus semakin mengecil sampai habis. Itu pengorbanannya. Jadi kalau pelita tetap menyala, kita harus berkorban. Yang jasmani semakin berkurang. Yang rohani, pelita itu tetap menyala. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau lilin itu tidak mau berkorban, tetap seperti itu. Sampai 100 tahun pun ya seperti itu. Enggak bisa menjadi terang, enggak berfungsi. Inilah saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi melayani dengan kerelaan untuk berkorban. Ini, ya. Saudara dikasih Tuhan, semua harus dikorbankan. Keinginan dan kehauan nafsu daging, ya, semua harus dikorbankan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kecuali firman pengajaran yang benar, ya, itu jangan dikorbankan. Sebab firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau mengorbankan firman pengajaran yang benar, berarti sama dengan menghina Yesus. Karena firman pengajaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi saudara dikasih Tuhan, dengan jalan itu kita akan mengalami percikan darah. Sengsara tanpa dosa. Percikan darah perlu dialami supaya kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dan keubahan hidup dimulai dari transparan, terang-terangan. Sebab pelita itu menyala berarti ada terang. Dan saudara dikasih Tuhan, ini hari-hari ini. Ya, jadi kembali kepada kehidupan. Ya, tadi dikatakan yaitu pelita supaya tetap menyala itu. Ya, kembali lagi praktiknya ya, suami harus mengasihi istri, suami bertanggung jawab jasmani rohani, istri tunduk kepada suami dengan segala sesuatu, anak-anak taat dengar pada orang tuanya. Ya. Jadi di saat ini menghadapi yaitu gantang, masalah ekonomi, ya, tapi Tuhan akan tolong. Menghadapi yaitu ya, kejahatan kenajisan semakin meningkat, Tuhan akan menolong. Sebab pelita itu, terang itu akan mengalahkan kegelapan. Dan bahkan sampai menghadapi masalah yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang nikah, suami, istri, anak-anak. Kalau ada dalam kesatuan rumah tangga, ada pelita yang menyala, maka tadi semua beres. Untuk itu sekarang saatnya di mana kita diberi kesempatan untuk bisa ibadah di rumah. Itu kesempatan kemurahan yang luar biasa. Jadi saudara dikasih, ada satu pendapat, wah ya, diadakan online dan sebagainya. Ya, supaya gereja tetap jalan, ada aktivitas. Itu pandangan yang keliru. Ya. Bahkan gereja berusaha untuk bisa tetap ada online untuk jemaat. Saudara kalau mengerti bagaimana susah payahnya di dalam melakukan rekaman ini untuk bisa disiarkan itu. Mereka yang bertugas sampai jam 2, jam 3 malam. Kok pandangannya, wah itu kan biar supaya ya gereja ada aktivitas, supaya jemaat. Keliru saudara pandangan ini. Kita berusaha supaya jemaat tetap bisa beribadah dan melayani Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang mampu menuntun sampai nanti masalah semua selesai dan kita masuk dalam rencana yang indah. Orang tua
Tadi suami terang, istri terang, anak-anak terang. Perhatikan, selama online ini, orang tua harus memperhatikan, mengajak anak-anak itu supaya juga bisa ikut ibadah. Oh, enggak ngerti. Lu enggak ngerti tugasnya siapa? Tugas yang orang tua menjelaskan kepada anak-anak ini. Ini loh tadi firmannya, intinya ini. Sekarang anak-anak enggak sekolah di rumah. Siapa kalau ada tugas? Kalau ada ujian, orang tua pasti akan berperan. Paling tidak dia buka HP-nya dan sebagainya, menuntun ini. Tetapi bagaimana dengan perkara yang rohani? Perkara yang rohani saat ini lebih penting daripada perkara yang jasmani, saudara dikasih tahu. Sebab apa? Sebab perkara yang jasmani kita tidak tahu masa depan. Tetapi yang perkara rohani kita tahu masa depan yang indah. Amin. Tadi pujian mengatakan seperti kita percaya. Betul. Kalau kita percaya. Jangan sampai anak-anak ini dibiarkan. Nanti menjadi kering rohani. Dan saatnya saudara akan kesulitan untuk membawa anak-anak ini kembali rohaninya meningkat. Kalau tidak sekarang didampingi. Inilah saudara dikasih Tuhan yang perlu sungguh-sungguh diperhatikan. Ada ya, kaum muda pakai Zoom. Ya. Dorong dong untuk bisa ikut di dalam kalangan kaum muda. Dan lain sebagainya yang sudah diusahakan. Supaya apa? Anak-anak ini bisa terus bertumbuh, tidak menjadi kering rohani. Coba saudara kalau punya pohon sudah menjadi kering, sulit untuk dapat menyegarkan kembali. Kalau tidak diopeni dengan sungguh-sungguh, bahkan akan mati. Kering rohaninya, bukan kering saja, mati rohani. Nanti saudara akan kelabakan. Di akhirnya saudara kelabakan. Kalau anak-anak ini, saudara dikasih Tuhan, yaitu kering rohaninya, bahkan sampai mati. Kalau anak-anak mengatakan malas, ya jangan dituruti. Kalau malas sekolah gimana? Saudara enggak opiak-opiak. Opiak-opiak tahu ya apa opiak-opiak? Ya. Tahu enggak opiak-opiak? Didorong. Loh, ini sekolah loh, jam sekian. Bagaimana dengan perkara rohani lebih utama? Jadi kalau ini semua ada terang di dalam kehidupan nikah ini, maka kegelapan gantang ekonomi Tuhan pelihara. Amin. Ada kenasihan Tuhan lindungi. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Menghadapi masalah yang mustahil, Tuhan akan tolong. Tadi perempuan itu mustahil. Secara medis enggak bisa. Tapi perkataan seorang Nabi Elisa. Tahun depan tanggal yang sama kamu melahirkan anak laki-laki. Setelah itu dia mengandung. Dan kemudian tahun depan tanggal yang sama melahirkan anak laki-laki. Ya, inilah saudara dikasih Tuhan. Gunanya yaitu minyak urapan Roh Kudus. Bukan dagingnya. Ya, ada minyak urapan Roh Kudus. Maka pelita itu tetap menyala. Posisi suami, istri, anak-anak. Membuat pelita tetap menyala. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Dan biarlah saudara hari-hari ini pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Untuk bisa ya, pelita itu tetap menyala dalam kehidupan ini. Ya. Sehingga kita juga bisa ya, ada kebahagiaan surga di dalam hidup nikah ini. Jadi sore atau malam hari ini ya, pelayan siap. Kalau kita mau jujur
transparan, maka pelita kita akan mulai menyala. Bagaikan 5 gadis yang bijaksana yang membawa minyak persediaan dan pelita tetap menyala-nyala. Sehingga nanti saat Yesus datang kembali, kita bisa menyongsong dia di awan-awan yang permai. Dan nanti kita akan masuk dalam pesta nikah anak domba Allah sampai masuk kota Yerusalem yang baru atau disebut kota terang untuk selama-lamanya. Ya, biarlah apa yang ada. Mari berdoa bergumul supaya terang tetap ada dalam kehidupan masing-masing, hidup nikah atau keluarga. Ya. Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ya. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan satu ya Roh Kudus, ku haus padamu. Inilah menjadi kerinduan kita. Bagaikan kita kehausan. Sungguh-sungguh merindukan.
angkat tangan saudara dalam pujian ini sebagai permohonan dia. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh, haleluya. Allahku berimu belas kasih, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku berimu belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua. Yesuslah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku berimu belas bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua. Yesuslah Tuhan, Haleluya. Engkau Tuhan kami Tuhan. Engkau Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bagimu Yesus. Haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya, haleluya, puji-pujilah namamu Yesus. Yesus Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan dan Raja kami. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami puja. Hanya Kau yang layak disanjung tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kau Raja semesta, Allah Sang Pencipta, Allah segala-galanya. Haleluya, haleluya, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya Yesus ya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Haleluya. Roh yang ada pada kami, Roh penghibur penolong yang Tuhan karuniakan kepada kami, Ya. jauh lebih besar dari setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Bahkan dari musuh terbesar sekalipun, Ya. Roh Kudus tetap jauh lebih besar. Karena di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam kuasa Roh Kudus nyatalah kesempurnaan Ya. pribadi-Mu Bapa, pribadi-Mu Ya. Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini sesuai dengan pernyataan firman-Mu dengan begitu tegas dan jelas. Kami mau menjadi pelita-pelita yang menyala di hari-hari ini. Yesus. Tidak terpadamkan oleh karena faktor-faktor ekonomi. Ya. Tidak terpadamkan oleh faktor-faktor apapun itu Tuhan. Ya Yesus. Kami mau terus menyala, menyatakan kasih-Mu, Haleluya. memancarkan kasih-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pakai menjadi selalu berkat firman. Terus bukakan Ya. cara ajaib heran firman-Mu untuk terus tersedia makanan rohani yang Terima menyegarkan, menyehatkan, mendewasakan sidang jemaat. Yesus. Terlebih di tengah-tengah kondisi sekarang, meneguh kuatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan jauh lebih hebat, lebih ajaib, lebih berkuasa dari apapun yang sedang terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Kami doakan untuk semua para imam-imam Ya khususnya tolong Tuhan. diingatkan kembali Tolong. untuk kami Tuhan menjadi imam-imam yang terus berkobar-kobar, Ya. yang selalu rela Tuhan untuk berkorban bagaimanapun caranya sesuai dengan kebenaran supaya kami tetap Tuhan menyala-nyala di hadapan Engkau sebagai pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih, Ya. pakai semua imam-imam-Mu Ya. Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini, pakai semua dengan kobaran api kemuliaan Roh Kudus Allah di dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, Terima berkati kasih. jemaat-jemaat Tuhan Ya Yesus. di mana berada pada saat ini, biarlah Engkau juga tolong roh sukacita penghiburan itu terus ada di dalam kehidupan kami. Ya. Sehingga kami semua jemaat-Mu terus bernyala-nyala di dalam Ya. setiap ketekunan kami, kesetiaan, ketaatan kami Tuhan. Walaupun di hari-hari ini kami masih mengikuti ibadah secara online, tetapi kami terus bersukacita Tuhan, bersemangat untuk bisa bertemu dengan Tuhan dalam ibadah Ya. pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kebutuhan sidang jemaat-Mu secara jasmani, Engkau Maha tahu. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu dari siapapun, dari apapun. Ya, Itu Yesus. sebabnya Engkau yang tahu pergumulan mereka hari-hari ini. Tuhan berkatilah setiap mata pencaharian mereka. Bidang apapun Tuhan sanggup untuk Ya, melimpah-limpah, melipat gandakan berkat kepada mereka. Ya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan Ya, nyata bagi Yesus. setiap orang yang sungguh-sungguh percaya mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Ya. kasih Bapa. Engkau berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu, buah-buah nikah jemaat-Mu hari-hari ini. Ya. Biarlah kami bisa bersatu Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Haleluya. Terima kasih. Mungkin ada Haleluya. sidang jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan terganggu kesehatan. Yang kami berdoa dari tempat Ya. ini bersehati, berseru, memohon kuasa bilur-bilur Ya, Tuhan Yesus. mohon belas Untuk kasihan. menjamah pada saat mengalir dari ujung kaki sampai Haleluya. ujung rambut. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Haleluya, Yesus Yesus. Kristus. Bilur-bilur Yesus Ya. menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap Terima agenda-agenda ibadah kami yang terus berjalan mungkin dalam masih wadah online, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepada seluruh Ya. para pelayan yang sudah terjadwal untuk tetap sehat, kuat, Ya. dan semuanya bisa mengingat setiap Tuhan Haleluya. tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan, keperluan untuk kelancaran ibadah online kami mendatang. Tuhan, tetap Engkau turun tangan. Semua ini adalah untuk guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya. Kami serahkan semuanya, segala pemerintahan bangsa, negara Ya, kami dari tolong, pusat Tuhan, sampai daerah. tolong. Tuhan berkatilah, berkati Bapak Haleluya. Presiden, Wakil Presiden semuanya sampai pada daerah, Haleluya. RT RW sekalipun semuanya. Kami percaya semua itu Tuhan pakai untuk mensejahterakan warga negara Indonesia Ya. ini. Dan juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang percaya yang ada di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima kasih khususnya kota Kabupaten Mojokerto. Tuhan, Ya, di mana tolong Tuhan. sudah akan diperlakukan Oh, Tuhan Tuhan. new normal dalam ibadah-ibadah peribadatan Ya. rumah ibadah di kota Kabupaten Mojokerto sesuai dengan surat dari Ibu Wali Kota. Biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ketentuan-Mu. Semuanya bisa berjalan dengan normal, dengan wajar. Tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan Amin. terjadi. Haleluya. Biarlah Tuhan tolong Ya, segala sesuatu Yesus. persiapannya di gereja-gereja manapun, ibadah dimanapun. Ya. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Bapa. kasih. Terima kasih, inilah Ya. permohonan kami. Semuanya kami serahkan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah lawat kami, lawat sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang Kau sudah nyatakan, itu bisa menjadikan kekuatan kami dalam kehidupan kami di saat-saat ini. Kami berdoa untuk setiap kehidupan Nika, supaya pelita itu tetap ada di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, dalam kehidupan Nika masing-masing. Sehingga kesulitan-kesulitan tentang hal ekonomi Engkau tetap mau memelihara. Juga kesulitan-kesulitan oleh karena banyak musuh-musuh yang menyerang lewat cara apapun juga untuk menjatuhkan iman ini Tuhan. Tetapi Engkau juga tetap melindungi
Karena pelitanya menyala, kegelapan akan dikalahkan Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, biarlah juga kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu, supaya mereka saat-saat ini juga tetap mendapatkan pembinaan lewat kebenaran firman-Mu. Tetapi khususnya bagi para orang tua Tuhan, berdoa supaya juga mereka sangat memperhatikan anak-anaknya di saat-saat ini Tuhan, tentang perkara yang rohani, sehingga tidak membiarkan anak-anak ini Tuhan tidak beribadah, tidak akan bisa mengikuti, dan semakin hari nanti akan semakin menjadi kering dan mati rohaninya Tuhan. Jangan sampai ini terjadi Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, sadarkan kepada orang tua, sadarkan kepada anak-anak, supaya menghadapi masalah ini dalam rumah tangga pelita itu tetap menyala, sehingga kebahagiaan surga tetap ada Tuhan. Sesuatu yang mustahil dihadapi dalam kehidupan nikah, Engkau menolong Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyatakan firman-Mu bagi kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga mau sadar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, akan apa yang terjadi Tuhan kalau kami tidak mengerti. Tetapi di saat firman-Mu disampaikan, semakin hari kami akan semakin mengerti Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati semua, ya, biar dalam ibadah-ibadah yang akan datang, Engkau juga akan tolong. Beri kesempatan kehidupan muda ya, lewat Zoom dalam persekutuan mereka. Biarlah anak-anak ini juga bisa mengikutinya bersama saya dengan anak-anak seumurnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau akan berkati setiap pelayan-Mu malam hari ini. Dan juga kepada tim yang lain yang sudah terus bekerja dengan berjuang untuk supaya online ini bisa tetap berkelangsungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih beri kekuatan kesertaan kami semua. Terima kasih. Sidang jemaat, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah-tengah saudara. Dan sekarang terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang.